Ece, apa kabar Ece? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini tahun keberapa? Tahun keberapa ini sebagai ketua kepala ya? Ya, penamaannya si kepala. Kalau untuk di LPPN, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, sudah 16 tahun. Mungkin 15 tahun di LPPN. Penduduk tertua yang ada di gedung ini. Oke. Pertama itu bergabung tim riset dengan Prof. Sembah Baja di sini di Puslimbang, wilayah tata ruang informasi geospasial. Itu tadi saya remember in Wakatobi at the time. Okay. We are group because we have the same knowledge of course sama-sama di informasi geospasial. Itu hal yang menyenangkan karena kita bergabung dengan terestrial, lalu dari kelautan juga ada. Mulai di situ. 15 years. Lama tahun di sini. Nah ini di mandat oleh Pak Rektor untuk menjadi eskavator kan ya? Bu Rektor waktu itu ya. Prof Lia Arisana Puluku. Ada ekspektasi dari Prof waktu itu kira-kira Prof Ece itu apa yang diharapkan oleh Unhas waktu itu? Secara personality sih tidak ya, tetapi secara fungsi sebagai kampus Limbang, itu sama-sama kita tahu masing-masing pusat penelitian, jadi orientasinya adalah minimal menjadi contoh, menjadi pionir untuk kegiatan-kegiatan riset baik nasional maupun internasional. Lalu pusat penelitian ada di belakangnya pengembangan. Nah, pengembangan ini termasuklah misalnya kegiatan-kegiatan pengabdian, menyumbangkan keahlian di daerah dengan pemerintah daerah atau dengan kementerian, dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Kontak terakhir itu saya hubungi Kak Ece lagi di Jayapura di Papua di Loana gitu dan tapi saya tidak ingin bicara itu dulu. Ini bicara tentang ada pulau di Pangkep yang saya lihat timnya itu kolaboratif gitu ya. Apakah memang seperti itu fungsinya pusat penelitian ini mendampingi pulau? Ya, sebenarnya bukan hanya pusat ini yang punya fungsi seperti itu. Secara person setiap dosen punya fungsi seperti itu ya. Dalam tanda kutip kita punya fungsi tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian, pengajaran. Maka untuk pengabdian itu selain itu dikerjakan secara berkelompok, juga secara person. Nah, karena kita ada di Puslimbang, tentu kegiatan-kegiatan ini adalah hasil kerja tim. Datang punya ide bersama-sama pengabdian di pulau. Lalu kita juga mengintegrasikan beberapa penelitian karena ini adalah Puslimbang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Topiknya memang di laut, di pesisir, pulau-pulau kecil. Maka itu kegiatan riset bisa kita integrasikan dengan kegiatan-kegiatan pengabdian. Menggerakkan sejumlah personil yang dari kelautan, perikanan, itu ya di inside organisasinya. Nah itu pesannya bagus ya bahwa ada semacam fasilitasi ya akademisi dan juga let's say mahasiswa juga melibatkan. Oke Kak Ece ini I was impressed by the what can I say Unhas sebagai salah satu world class university. Nah saat ini di lantai 5 ini kan ini memang diokupai oleh pusat studi ini saja. Semua satu ruangan ini, satu lantai ini. Satu lantai, satu wing ya. Satu wing. Karena satu lantai ini ada wing kiri, ada wing kanannya. What we have, apa kita punya di lantai ini yang kaitannya dengan pusat studi? Kalau kami sih hanya meneruskan ya. Memang ini sudah ada dari sejak sebelum Prof. Jamaluddin sebagai kampus Puslimbang juga di sini. Namanya belum Puslimbang. Itu namanya apa ya, pusat terumbu karang. Sudah ada. Semua cikal bakal Puslimbang itu sebenarnya sudah ada di gedung ini sebelumnya. Di Puslimbang, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Puslimbang, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu kan penamaan resmi ya, nomenklaturnya. Pada saat itu juga resmi Prof. Jamaluddin sebagai ketua Puslimbang, tapi sebelumnya sudah ada Coral Center. Waktu SBY ini didirikan. Itu sudah. Nah, kami hanya melanjutkan. Selain tadi saya tadi itu selainnya apa yang ada di sini? Tadi saya lihat ada ketemu Lorena itu. Pertama
namanya Puslitbang. Ini kami bukan dari kelautan saja, ada dari berbagai fakultas. Tim risetnya ini akan sangat tergantung dengan tema-tema riset yang kita lakukan. Itu dulu ya tujuannya. Fakultas sosial ya itu dengan mudah kita punya tim ya dengan teknik sipil, teknik lingkungan, teknik perencanaan. Kalau orientasinya itu dilakukan di pesisir ya di pulau-pulau kecil, riset-riset itu memang harus melibatkan berbagai disiplin ya. Sekarang bukan berarti tidak kurang ya, tetapi yang justru dikembangkan sekarang adalah riset-riset yang dari multidisiplin, ya mengintegrasikan sehingga hasilnya bisa terasa untuk masyarakat. Kalau mono saja seperti kami misalnya hanya untuk kendaraan jauh saja itu kan lebih teknik ya, engineering, apa manfaatnya. Tetapi ketika dia bergabung dengan ahli sosial ya, bagaimana memetakan karakter sosial itu sampai ke situ, bukan hanya untuk ekosistem saja, itulah jadi bermanfaat. Itu artinya relevan ya dengan visi misi Unhas yang ini. Yang kita juga tadi stressing sebenarnya adalah sudah ada kerjasama dengan sejumlah pihak mungkin untuk tribute to UAD dan apa yang mereka lakukan di sini. Of course. Kembali lagi ya. Apapun sebelum kita melakukan kegiatan pengembangan ya, penelitian dan pengembangan itu selalu ada penelitian. Kita diberi kepercayaan karena kita punya karya di bidang itu. Ya, tentu dengan apa pembuktiannya? Riset, kemudian itu bisa dipercaya, itu bisa kembangkan, bisa dipergunakan di masyarakat, bisa di-share dengan masyarakat melalui mungkin pemerintah atau kerjasama dengan NGO dalam negeri maupun luar negeri. Nah, intinya ada di situ sih. So who are they? Do you want to know who are your partners, your ongoing projects something like that? Oke, untuk tahun 2024 itu juga bukan tiba-tiba ya, itu sudah dari beberapa tahun yang lalu. We have a lot of collaboration from another country, the university of course, Nantes University, France, Nantes, yes. And then the student come here every year. Every year. Dan juga kita ada kerjasama dengan Wollongong University, semua dengan aksi ya, tidak dengan kerjasama biasa, tetapi itu kami kerjasama kolaborasi riset, publish bersama, paper ya, ngajak bersama teman-teman. Don't forget to mention Koneksi also. I saw the poster Koneksi. What's Koneksi? Koneksi ini adalah program internasional yang diinisiasi oleh Indonesia Australia dengan funding dari Australia dan Indonesia tentunya juga untuk menjaring riset-riset terbaik yang bisa mensupport untuk pengembangan perekonomian Indonesia dengan melibatkan periset-periset dari Australia juga dan juga Indonesia. Lalu sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang kami juga dapatkan ya, seperti PhD Nusantara antara Prancis dengan Indonesia. Lalu sekarang antara Asia Program itu antara negara-negara Asia ada. Sudah pernah dengan kami sedang sekarang, alhamdulillah, memang sangat kompetitif. Ya, banyak alhamdulillah, sangat kompetitif, tapi diberi kepercayaan lah ya, proposal, karena memang lagi tren. That's what we want to know from this, what can I say, one good institution inside of university. Tapi kita sebagai warga juga mungkin berharap ya, sebagai praktisi, mana hasil penelitian, inspirasi dari pusat studi ini itu diadopsi oleh pemerintah. Mungkin ada semacam informasi tentang relasi pemerintah, ada sudah digunakan hasil penelitiannya dan seterusnya? Ya, digunakan tidak bisa dipungkiri ya. Begitu sulitnya sampai sekarang menyatukan semua aktivitas yang sama, hanya dikerjakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Itu bukan persoalan, itu tantangan sih ya. Lalu kami menikmati misalnya ya, sebagai peneliti
enjoy dengan pengusulan kemudian kita bisa mendapatkan, tetapi itu juga tidak difasilitasi oleh pihak pemerintah bagaimana menyatukan hasil-hasil kita dengan hasil-hasil yang lain dengan funding yang berbeda. Apalagi tren riset itu selalu ada. 2 tahun nanti berubah lagi, 3 tahun. Jadi cenderung sebenarnya lebih mudah untuk menyatukan itu karena tren itu ada. Sarana itu yang kita belum. Kita ingin bilang bahwa willingness untuk let's say kolaborasi sampai lagi itu ada dari sejumlah pihak. Nah, tapi kan tadi contohnya saya lihat tadi di luar, saya mau lebih faktual. Itu rumput laut, itu kan tadi ada semacam ada pemetaannya, ada zonasinya. Itu juga kan yang menjadi layanan. Itu ada kerjasama pemerintah daerah atau apa? Tentu, kembali lagi ke riset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sadar betul bahwa ini harus bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga ada beberapa program yang harus bekerjasama, namanya padanan dana ya. Kita sudah melakukan itu. KDRK itu ada partnernya begitu ya. Kan we are on the right track sebagai Unhas, sebagai university, sebagai pusat studi. Kalau saya melihatnya begini, Unhas ini kan selalu menyebut world class university. Kita perlu tentang komentar akhir dari Prof. Nurjana Nurdin, saya kira kita perlu dengarkan apa yang menjadi harapan ke depan. Karena bagaimanapun sebagai kampus dunia, Unhas perlu menunjukkan jati dirinya, terutama dalam hal riset marine, coastal and small islands ya. Ada mau sampaikan? Baik, terima kasih. Satu, kita bernaung bukan di perguruan tinggi yang lemah ya. Kita ada di bawah Unhas. Itu sudah jadi pedang sendiri ya. Kalau kita butuh 5 pedang untuk bisa bertarung di dunia, oke, satu kita udah punya. Pertama, kita ada di payung Universitas Hasanuddin yang Indonesia ada di dalam angka 10. Lalu kapasitas, capability personnya. Itu terbukti untuk musibah laut pesisir dalam bersaing di nasional. Unhas dalam riset-riset kami yang diajukan atas nama musibah itu selalu ada ya di antara perguruan tinggi yang terkemuka yang di Jawa ini 3 ITB, UI, ada Unhas selalu dalam musibah kami mengikuti tren-tren penelitian. Penelitian ini memang selalu mengikuti tren isu dunia dan dalam musibah kita capability, kapasitas yang ada dari person-person terbaik dari setiap fakultas untuk setiap multidisiplin itu ada. Ini sangat mensupport ya. Memang kemampuan untuk beraksi yang membutuhkan banyak infrastruktur sarana dan yang lain itu mungkin bukan kapabilitas kita ya, tetapi dari sesuai dengan lahirianya kita sebagai peneliti dosen di sini. Ya, kita bersuara dengan hasil-hasil publikasi, lalu bersuara dengan bagaimana kita menerapkan itu untuk masyarakat. Karbon, ayo. Juga bisa menjadi kita kaya dengan sumber daya alam di sini sehingga untuk bisa membuktikan kemampuan-kemampuan keilmuan kita ketika kita menerapkan di masyarakat, di lingkungan, ekosistem itu terbukti. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu sumbangan kita. Luar biasa. Prof. Nurjana Nurdin, terima kasih banyak atas jawabannya, atas komentarnya pelakita.id. Teman-teman sekalian, saya berkunjung ke Pusat Studi Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Unhas ini ingin membuktikan apakah Unhas sebagai kampus dunia nyata adanya dengan melihat bagaimana kehidupan di dalam ini. Dan saya bangga, senang sekali juga karena senior saya di Ilmu Kelautan Unhas, Prof. Nurjana Nurdin, membuktikan bahwa di lantai 5 ini kita bisa menyaksikan proses-proses yang kita mencerminkan bagaimana what is world class university. Saya tadi melihat seorang mahasiswa dari Spanyol yang kuliah di Prancis, namanya Lorena, partnership dengan Unhas, dan juga ada program koneksi, ada tadi dari Wulunggong juga ya informasinya. Ada banyak hal yang telah ditunjukkan oleh kampus kita ini dan tentu kita bangga sebagai bagian di dalamnya. Oke, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Ya. Salam dari lantai 5 Pusat Penelitian dan Pengembangan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.